Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang Yes, udah dengar gak tadi yang disampaikan oleh beliaunya? Bicara masalah emisi gas. Nah, ingat gak? Dulu waktu dia ngebet masalah Formula E, apa yang dia sampaikan? Bahwa Formula E ini adalah kendaraan balap berbasis listrik. Kedepan kita akan menggunakan kendaraan berbasis tenaga listrik sehingga kita menuju negara yang maju dan dinamis. Sudah. Saya nggak mau lagi memperpanjang ya. Karena saya yakin kalian semua itu sebetulnya paham dan tahu. Saya itu yakin semua se-Indonesia itu paham dan tahu. Neng banyak yang diam dalam hati, hanya menilai saja. Tapi ya memang kenyataannya begitu. Jadi banyak yang sudah ngempet tuh banyak. Saking merongkolnya, diem aja sudah, ini orang lama-lama kok begini, dibiarin aja. Rata-rata kan begitu. Karena rata-rata orang waras itu kalau ngelihat orang agak mulai oa itu kan mulai dipandang aja ya. Lebih baik daripada berbuat dosa, ngomong yang enggak dilihat aja. Dalam hati yang wes mungkin tak coblos. Intinya ngono kuwi wong-wong iku, masyarakat itu begitu. Cuma para tokoh-tokoh elit itu ngomongnya itu didukung oleh masyarakat didukung. Itu apa itu? Ya, saya yakin kalian semua sudah cerdas semua. Ya, udah gitu aja. Salam Indonesia bersatu dan kita terus maju, jayalah Indonesia menuju sukses, menuju Indonesia maju, berdaulat dan berkualitas. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai, pada hari Rabu 10 Mei 2023. Ketika kita menyimak cuplikan video tadi, di mana Anies Rashid Baswedan bicara soal mobil listrik yang dikaitkan dengan isu lingkungan, polusi dan kemacetan, saya jadinya mau tertawa ketika membayangkan kalau hal itu sampai diterapkan menjadi program atau kebijakan seandainya ex-gubernur DKI Jakarta itu kembali memimpin. Ya, para pendukung Anies, kalian jangan GR dulu. Karena memimpin itu tidak harus menjadi kepala negara, tapi cukup sebagai gubernur atau tingkat yang lebih rendah lagi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita perhatikan dulu kritikan dari Anies Rashid Baswedan soal mobil listrik dan pemberian insentif yang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Komentar yang kabarnya mengundang perhatian dari Luhut Binsar Panjaitan itu sampai menyuruh orang itu mendatangi dirinya supaya bisa dijelaskan agar Anies Baswedan bisa paham soal mobil listrik itu. Pengalaman kami di Jakarta, kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia justru akan menambah jumlah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan, ujar sang penyandang label bapak politik identitas itu. Selanjutnya, penggagas program sumur resapan yang lantas menjadi masalah serius itu juga berujar, kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor
yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan di sosial media. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Apa yang diucapkan oleh Anies Rashid Baswedan ini tentunya punya maksud dan punya tujuan agar selalu mendapat perhatian dan dibicarakan di media sosial, dan biar namanya dibicarakan terus atau dibahas di media-media online. Mungkin yang dimaksudkan Anies Baswedan adalah soal teori pengadaan mobil listrik yang seharusnya begini dan begitu. Tapi jangan bicara soal praktek atau perwujudan dari teori itu saat menjadi program atau kebijakan. Nanti jangan-jangan malah cuma dibuat penggantian nama atau istilahnya, tapi tidak menyentuh substansi masalahnya. Mari kita kembali ke isu lingkungan tadi. Ketika Anies Rashid Baswedan bicara soal emisi dari kendaraan pribadi yang bukan berbasis listrik, di mana menurutnya selama tidak berkurang di jalanan, maka emisi yang dihasilkan akan tetap menjadi masalah. Kendaraan umum berbasis listrik lantas dianggap sebagai solusi yang tepat. Akhirnya kita pun jadi paham dengan statement ini, bahwa cuma bicara soal emisi yang menyasar isu lingkungan dan polusi, lantas muncul pertanyaan, kenapa dahulu ada penghilangan pepohonan di Monas? Lalu, bagaimana soal sumur resapan yang justru memperburuk pandangan mata, juga berbahaya bagi pengguna jalan? Sehingga sekarang sumur-sumur itu banyak yang ditutup oleh pejabat Gubernur Heru Budi Hartono. Sekali lagi saya ingatkan bahwa mari kita cari pemimpin yang bisa membangun Indonesia ini secara utuh, yang bisa membangun Indonesia dengan kerja nyata, bukan hanya dengan gagasan tanpa ada tindakan. Salam waras dan tetaplah berpikir cerdas. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.